Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menghadapi sanksi dari Persatuan Sepak Bola Dunia, FIFA atas tragedi Kanjuruhan. Pelatih Persipal Palu Bambang Nurdiansyah berharap PSSI segera berbenah agar kompetisi bisa berjalan normal. PSSI juga harus mengecek sendiri untuk memastikan semua pelaksanaan, semua kompetisi sepak bola tidak terulang di masa depan, kata Bambang Nurdiansyah kepada Detik Sulsel, Senin, tanggal 10 Maret tahun 2022. Sepak bola Indonesia telah menulis tragedi terbesar dalam sejarahnya. Sebanyak 125 orang dikabarkan tewas dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu, tanggal 1 Oktober. Meski demikian, pria yang kerap disapa Bambu itu berharap FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Federasi PSSI dan aktivitas sepak bola di Indonesia kembali normal. Saya harap tidak terjadi apa-apa dengan federasi di dunia sepak bola kita. Saya tidak ingin itu terjadi lagi, katanya. Pertama-tama, Inarirahi Wainerai Roziun, saya minta maaf atas tragedi terbesar kedua atau terburuk di dunia sepak bola. Indonesia adalah yang kedua, katanya. Sementara itu, PSSI melakukan kontak dekat dengan FIFA terkait insiden Kanjuruhan. Hal ini dilakukan untuk melindungi PSSI dari sanksi yang dijatuhkan oleh Asosiasi Sepak Bola Internasional. Saya dan Wasekjen sudah menjalin komunikasi dengan FIFA, dan tentunya saya sangat berharap ini tidak menjadi acuan atau dasar bagi FIFA untuk mengambil keputusan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi Indonesia, dan PSSI pada khususnya, kata PSSI. Sekjen, ada, katanya, diambil dari Yunus Nusi, Detik Sport, Minggu, 2/10. Kami masih berhubungan dan akan melaporkan ke FIFA, bahwa seperti yang Anda tahu ini bukan perkelahian antar fans. Ini bukan kerusuhan satu sama lain, kata Yunus Nusi. Timnas Indonesia dan Timnas U20 Indonesia yang akhirnya lolos ke Piala Asia 2023 juga telah memastikan keikutsertaannya di Piala Asia U20 2023, dengan sanksi yang sesuai. Tragedi, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023, dan jika sanksi FIFA dijatuhkan, Piala Dunia U20 juga bisa terpengaruh. Terima kasih banyak Pak. Iya, tadi dini hari PT NIB atas diskusi dan arahan Ketua Umum dan pengurus PSSI telah memutuskan untuk menghentikan Liga selama 1 pekan ke depan. Tentu kita akan melihat perkembangannya. Bila memang mengharuskan juga untuk dihentikan dan ditambah waktu untuk penghentiannya, kita akan melihat situasi di hari-hari yang akan datang. Tentu juga media internasional, bahkan juga FIFA, kawan-kawan AFC, termasuk beberapa federasi telah menghubungi saya mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini saat ini, baik yang menyampaikan bela sungkawa maupun mempertanyakan tentang kejadian tersebut, karena kita tahu bersama bahwa kejadian ini kejadian yang sangat luar biasa, memakan korban 100 lebih, hampir menghampiri kejadian yang di Peru dan di Ghana, dan tentu ini menjadi atensi semua pihak termasuk PSSI yang sangat terkena dengan dampak ini, tetapi kami tetap akan membangun komunikasi terus-menerus dengan FIFA untuk menjelaskan agar PSSI Indonesia tidak terdampak dengan sanksi dan lain-lain, tetapi kita tahu bersama bahwa FIFA AFC juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak terburu-buru. Bisa saja mereka kalau ini dipandang perlu untuk kepentingan sepak bola dunia, FIFA bisa saja akan berkunjung ke Indonesia untuk secara jelas dan nyata melihat dan mendengarkan kejadian yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Sudah cukup? Karena udah om dari tadi angkat tangan. Bang Idris, saya dulu Pak. Oh ya. Saya Majid dari Tribun. Nah, kan pegang mic kan, jadi silakan duluan. Bang, ini kan kita tidak bisa melupakan soal jadwal ya Bang ya. Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya kita tahu main tahun itu di jam 19 dan tahun ini dimain di jam 20. Apakah dalam hal ini banyak dibicarakan oleh Bang juga karena hanya rating saja Pak yang ditonjolkan di dalam pertandingan? Apakah nanti ketika dilanjutkan akan ada evaluasi agar pertandingan bisa lebih sore lagi, khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang dimana seperti itu? Terima kasih Pak. Iya, tentu dengan peristiwa ini, kejadian terjadi di malam hari,
lalu ada beberapa saran pendapat tentang keinginan untuk mempercepat dan atau tidak dilangsungkan di larut malam atau di malam hari. Ini juga akan menjadi pertimbangan yang baik yang memang harus diakomodir oleh Federasi dan PT LIB. Dan sebelumnya ini juga telah menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama dari semua stakeholder kompetisi Liga 1, PSSI, LIB, sponsor, klub, panpel, bahwa pelaksanaan itu telah diatur sesuai dengan jadwal yang telah kami share untuk seluruh kompetisi sampai dengan berakhirnya kompetisi Liga 1. Walaupun demikian, di dalam perjalanan terjadi beberapa hal yang ternyata tidak baik bagi kelangsungan kompetisi Liga 1 khususnya dalam aspek keamanan. Ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi PSSI dan PT LIB untuk mengakomodir tentang penjadwalan yang kita ketahui bersama juga terjadi di pertandingan di malam hari. Nyambung Pak sama yang tadi. Itu dulu. Habis itu Metro. Pak mau tanya, untuk kasus kematian supporter ini sering banget terjadi di laga partai big match ya Pak. Apakah sebelumnya PSSI dan operator kompetisi itu tidak membahas terkait risikonya, seperti mungkin bisa menggelar di luar pulau lagi tanpa penonton? Karena solusi liga dihentikan itu juga pernah terjadi pada 2018 ya Pak, saat Persib kontra Persija ya Pak. Kemudian untuk yang tim investigasi sendiri, apakah dari PSSI sendiri atau ada pihak eksternal Pak? Lalu prosesnya bagaimana? Terima kasih. Ketika terjadi pertandingan dan rivalitas yang begitu tinggi di antara klub, tentu PSSI khususnya LIB selaku operator bahkan untuk pertandingan Persebaya dengan Arema dilakukan diskusi dan pertemuan meeting untuk membahas hal itu, dan kesepakatan yang jelas yaitu tidak diperkenankannya tim tamu untuk datang ke stadion. Itu sudah tersepakati secara bersama-sama, dan tentu ketika tim tamu tidak datang ke stadion home, khususnya tadi Malang misalnya, tidak datang ke Arema, kita pasti berprediksi secara positif thinking bahwa tentu tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada rivalitas, tidak ada lawan supporter, kecuali mereka ingin menyaksikan. Dan kita tahu bersama, supporter dan penonton datang ke sebuah stadion dalam rangka untuk mendukung tim dan klubnya, dan tentu pula untuk hiburan dalam rangka keinginan dan kesenangan para supporter dan penonton untuk menonton sebuah pertandingan. Maka ketika dalam sebuah pertandingan tidak ada rivalitas supporter yang ada, tentu PSSI dan PT LIB menganggap bahwa tentu kerusuhan atau pertikaian itu sangat jauh kita prediksi. Untuk tim investigasinya Pak? Oh ya, PSSI. tim investigasi untuk sementara langsung dipimpin oleh Ketua Umum, ada eksekutif komite, ada komite banding, ada dari tim kedokteran tentu untuk melihat langsung di rumah sakit, kemudian dari legal kita juga hadir, dan diperkirakan sore ini semua sudah berada di Malang. Kita tunggu hasilnya. Pak Stefano, Pak dari Reuters, Pak boleh nanya sedikit mungkin, Bapak ada update mengenai jumlah korban terkini dan juga yang cederanya Pak? Iya, sampai dengan saat ini kami masih berada di informasi terupdate di 129. Kita masih tetap monitor di kantor PSSI juga kita sudah siapkan pusat informasi untuk tragedi Kanjuruhan. Cukup? Terakhir Pak, saya tadi nyambungnya. Oke. Langsung, suaranya keras. Terkait jadwal Pak, kemarin polisi sempat mengeluarkan rekomendasi untuk jadwal itu dipercepat. Tapi kemudian ada informasi bahwa PT LIB itu menolak untuk jadwal yang dipercepat. Sebenarnya proses kecepatan jadwal itu mesti melalui PSSI atau bisa penyelenggaranya itu langsung? Terus alasan ditolaknya saat itu bagaimana tanggapannya? Iya, pertama kita
ketahui bahwa kepolisian mengajukan permohonan untuk dilaksanakan di sore hari, tetapi oleh PT LIB dan Panpel dilakukan diskusi dan terjadi kesepahaman bersama bahwa silakan untuk dilaksanakan di malam hari. Tentu dengan beberapa persyaratan, salah satunya untuk tidak menghadirkan supporter lawan atau supporter tamu ke stadionnya, dan itu yang menjadi rujukan dari pihak Panpel dan PT LIB untuk berpositif thinking bahwa sulit untuk akan ada kerusuhan, di mana letak kerusuhannya ketika tidak ada rivalitas supporter dan tidak ada supporter dari Persebaya yang datang ke Malang, sehingga terjadi kesepahaman dan akhirnya juga dilaksanakan atas kesepahaman bersama. Terakhir, silakan. Bapak, kemarin ada informasi katanya kapasitas penonton itu melebihi dari jumlah kapasitas stadion. Itu seharusnya 45.000 tapi panitia mencatat hingga 47.000. Karena ini menyangkut angka dan administrasi, kita tunggu dari tim investigasi dan tentu itu juga yang akan sangat diprioritaskan untuk diinvestigasi. Satu lagi Pak, kemarin infonya kalau saat pertandingan seharusnya di menit ke-80 pintu itu sudah mulai dibuka, tapi ini juga ada keterlambatan. Ini kalau memang terjadi hal-hal seperti itu dalam investigasi nanti, seperti apa Pak sanksi kepada penyelenggaranya? Iya, saya menyambungkan juga yang tadi, maaf, bahwa sanksi berat menunggu Arema Malang. Demikian juga dengan Panpelnya, karena kejadian ini kejadian luar biasa dan sangat luar biasa. Tentu secara hukum yang ada di PSSI, Komdis secepatnya Ketua Umum telah meminta, menyarankan untuk segera mengambil langkah-langkah secepatnya untuk mengambil sebuah keputusan tentang sanksi apa yang diberikan baik kepada Arema Malang, kepada Panpel di kejadian dan tragedi Kanjuruhan. Terakhir ya. Ini kan Liga 1 sudah pasti dihentikan untuk sementara, tapi kalau Liga 2, Liga 3 kemudian sama EPA-nya nasibnya seperti apa Pak? Terus kan sekarang kita lagi jadi tuan rumah untuk AFC yang di bawah 17, apakah ada pengaruhnya Pak? Apakah beberapa tamu atau tim dari negara lain itu mempertanyakan nanti keamanan mereka seperti apa? Ya, yang jelas untuk dihentikan kompetisi Liga 1, kompetisi-kompetisi lainnya tetap dilanjutkan, dan tentu saya PT LIB untuk Liga 2 telah memberikan instruksi kepada Panpel untuk termasuk kepada klub untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, dan untuk yang Elite Pro Academy kita bersama karena ini juga hanya anak-anak, hari ini juga kita aku yakin bahwa final di sore hari ini akan berjalan dengan lancar karena juga tanpa penonton untuk Elite Pro Academy 16 dan 18. Kemudian AFC yang saat ini berlangsung mulai kemarin, kemudian tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 dan tanggal 9 di Pakansari tetap kita lanjutkan. Kawan-kawan dari peserta juga telah menanyakan kepada kami dan kami sampaikan tetap dilanjutkan, tentu dengan rujukan dan dasar bahwa sama tidak akan ada rivalitas di sana di Pakansari, tidak ada pengerahan supporter yang begitu banyak juga baik di tim yang berbeda, dan kecuali tim Indonesia bermain maka ini juga akan kami koordinasikan dengan pihak keamanan. Oke ya, terima kasih rekan-rekan, sambil menunggu apa yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum dan pengurus di Malang. Mudah-mudahan juga sore atau malam ini sudah bisa kita dengar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh wartawan, rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Iya, sahabat Kompas.com. Jadi PSSI sudah memberikan konferensi pers dan pernyataan terkait dengan tragedi di Kanjuruhan yang menewaskan 129 supporter. PSSI bersama dengan Kapolri dan pihak lainnya sedang melakukan investigasi pada hari ini di Malang